Sup tiga daging kau. Rasanya begini. Tak ada yang lain. Mau ikut kontes kuliner Xinhua. Kan kau pantas, Bo. Nah, kira. Jika Indra rasa tak kacau? Mana mungkin? Keluar semua. Kau gila. Apa keluarga Wu habis begini? Ke-13 kali, api daging masih kurang 3 detik. Halo, keluarga. Mencicipi Hunan. Wartawan Maila. Ini yang lama hilang. Tahu kosong. Kawan wartawan, sup 3 daging pakai api kecil, rebus 3 jam. 3 jam. Dihitung mundur pembongkaran jalan ini. 3 menit. Pembongkaran. Lagi. Resep ayahmu. Sudah dijual ke grup makanan Jepang kami. Ayahku akan. Astaga, kau punya ponsel jadul? Ini barang lama. Nokia ini bisa nyala. Mau makan apa? Aku tak mau makan. Tapi baunya enak. Apa? Ini sup 3, paduan legendaris. Kalau tak makan, masuk sini buat apa? Kau kasih aku. Ponsel bekas buat apa? Tidak. Ini mirip sekali. Punya ayahku. aku taruh di rumahmu. Kenapa ada padamu? Itu ponsel ayahmu. Tapi bawahnya ada keajaiban. Siapa kau? Datang saat dibutuhkan. Aku salah lihat. Masa sih? Gangguan rasa. Mata juga rusak. Jika kau benar di surga, ajari aku buat masakan yang bikin malu. Seperti pakai. Laju latihan tahun 90-an. Lao Shou. Barang apa lagi kau select? Apa teleponku? Bisa hubungi Dewa? Halo? Siapa ini? Halo Lao Zhou, aku Chen Shan. Nama belakangmu? Aku Nama belakangmu, Wu. Umur 35 tahun. Anakmu 4 tahun. Siapa kau? Bagaimana? Apa? Aku anakmu. Hah? Aku Wu Feng. lah anakku Wu Feng. Jangan ngomong sembarangan. Jangan cari papa. Sembarangan. Aku benar anakmu. Kau ngawur lagi. Aku tutup telepon. Anakmu. Di pantatnya. Ekstremo, ibuku juga ada tahi lalat hitam di dada. Kau sering bercanda. Bilang dia punya ambisi besar. Kau mesum lagi. Aku pukul kau. Tidak. Kau soal istriku. Istrimu ibuku. Tentu aku tahu. Anak nakal. Kau mesum lagi. Percaya aku pukul kau. Aku juga tak tahu. Aku dari tahun 2025. Meneleponmu. Kenapa bisa? Menghubungimu. Aku sungguh tak tahu. Tapi aku benar anakmu. Benar. Nanti aku masuk. Lalu jatuh di pintu. Di pancimu ada Bakso salju. Mustahil. Mustahil. ayah. Kau masih di sini? Bagaimana bisa kau telepon? Teknologi secanggih ini? Entahlah. Bagaimana latihan bela dirimu? Dan masakanmu? Bagaimana hasilnya? Jangan tanya. Bela diri. Dojo sudah hilang. Reset juga hilang. Sekarang, Aku kena gangguan pengecas. Kenapa bisa? entahlah. Oh ya, ayah. Beberapa hari lagi. Aku ikut lomba dewa masak Xinhua. Buatlah ayam kukus muzik.
Masakan semudah itu masih perlu aku ajar. Sasalyoku di panci, hampir gosong. Bukan, aku kehilangan resep. Jangan ngawur. Ingat, papi harus pakai ZKJ. Pukul 200 kali dengan bambu musim dingin. Khusus harus pakai bambu 3 tahun. Bambu baru berbau hijau, rusak rasa daging. Benar? Tanggal berapa di sana hari ini? The shoot the April. Hati-hati dengan susu. Halo, halo. Kau tahu aku di sini. Aku wartawan. Tak satu. Kali aku. Kenapa? Aku temukan arsip 15th of April 1990. Dia ubah orang. Apa? Titik pukulan cakar harimau. Ada benda? Garis kayu merah ini mirip kayu nanas liar Gunung Taksyong. Ayam kukus musibah. Apa katamu? Ayam kukus musibah. Aneh apa? Orang banyak orang bisa masak ini. Berbeda. Tanya semua orang. Semua bilang Rasa masakan ini beda. Sejak kehilangan resep, keluarga kami. tak ada lagi. Rasa dulu. Benar-benar bangkitkan kuliner Xinhua. Seni bela diri Meishan, opera lagu gunung Xinhua sudah bangkit. Jadi warisan budaya. Kuliner Xinhua masih kurang. Saya benar. Ilmu bela diri dan masak. Sama-sama soal tenaga. Paco titip pesan. 20 tahun lalu, ayahmu tak lindungi gadis itu. Kini, kau juga. Paman Wang, bukankah kau mati? Malam itu, kulihat sendiri. Halo, ayah. Harian telepon ini akhirnya tersambung. Menurutmu, bagaimana Wang Meng? Wang Meng baik-baik saja. Hati-hati Wang Meng dan Su Chenli. Kenapa? Aku tak bisa bilang. Tapi hati-hati tak ada rugi. Kifeng, bisa kirim satu. Aku mau lihat wajah anakku nanti. Oke. Ayah, 15th April. Jangan pergi ke Gua Naga Meishan. Kenapa? Karena kau akan mati. Aku mati. Maksudmu? Ya. Di tahun 1995mu, 2 minggu lagi, aku jadi yatim. Ceritakan. Apa yang terjadi? Aku tak tahu. Catatan kecelakaan kabur. Katanya, Kau selamatkan gadis kecil. Lalu mati! jangan wartawan. Beritahu, aku hari ini, catatan kecelakaan 15 April. Telah diubah. 15th April. Oh ya, Kifeng. File itu kukubur di gudang bawah tanah. Coba lihat. Mungkin berguna untukmu. Kifeng! Siapa kau sebenarnya? Ada apa dengan ponsel ini? Laki-laki dewasa. Penakut sekali. Maaf, aku bukan manusia. Aku lelaki. Ponsel ini telah dimodifikasi punya fungsi lintas waktu. Kau penguji pertama. Bukan manusia. Lintas waktu. Penguji. Oh, gila! Loki cuma bisa rusak. Tidak sakit. Apa aku benar-benar berhalusinasi? Icipi kue cangkir buatanku. Kue cangkir gula merah. Hati-hati, bisa panas. Makasih nenek.
Rasa karamel ini kita 우리가 eliminasi? Kamu kenapa tadi? entahlah. Saat umur 4, aku pernah kecelakaan. Setelah itu, ingatan saraf hilang. Tapi saat terkena informasi terkait kejadian itu, pusing parah muncul. Kamu... Ayahku? Ayahmu pergi jauh sekali. Gadis kecil ini, ayahmu, selamatkan dia. Lalu pergi jauh, sangat jauh. Siapa di foto itu? Ayahku. Dulu dia. Oh, selamatkan gadis kecil. Kecelakaan, meninggal. Maaf. Wah, ajak aku hari ini. Tak ada petunjuk. Terus soal kemarin, Ya, di kampung halaman. kenapa tak bilang kemarin? Apa harus ku beritahu? Semalam aku baru telepon ayah. Jadi, Aku lupa kemarin. Struktur ruang bawah tanah ini mirip bunker, kata ayah. Pemberitahuan latihan kebakaran 1995. 15 of April. Semua murid berkeliling villa. Hari kecelakaan. Ayah tak seharusnya ada di Istana Meishan. Biar pengkhianat ini hidup, bawa kitab rahasia. Tukar di Istana Meishan. Dia tak pantas. Mas kita pantas. Misteri kematian ayahmu? Ayahmu dulu demi gadis ini. Abaikan anak sendiri. Kini giliranmu. Teknik Meishan kelima. Belalang menutupi matahari. Ayah dan anak Joe sudah bersama Jepang. Jika kau mendekat lagi, hati-hati dengan gadis ini. Kenapa kau datang? Penasaran saja. Kau hampir membuatku takut mati. Apa yang menakutkan? Orang Xinhua mana yang tidak bisa bela diri? Seperti keluargamu yang jago bela diri, tapi kau sendiri lemah. Itu yang langka. Ada suntikan di bawah kulit. Mereka membiarkan jamur. Cuci pisau dengan teh merah kujang. Hifa akan kaku bertemu alkaloid teh. Siapa? Mungkin Tegu. Siapa Tegu? Orang aneh. Aku juga tak tahu siapa dia. Gila. Itu varian jamur putih Jepang. Hanya Abu Cipres yang bisa hentikan penyebaran spora. Ayahku dulu bilang, Koki Meishan harus tahu lawan racun. Hifa sedang larut. Tunggu. Khairul mengeluarkan pola peta. Ambil jamur liar San Liandong. Dapatkan peta gennya. Rasa Xinhua milik kita. Gadis itu hampir pulih ingatannya. CCTV menunjukkan Miller berjalan ke tebing. Ratna murid Jojo.
Di sini. Tempat aku dulu. Didorong keluar. Bertahan hidup. Beritahu Xiao Feng resep ada. Ini video CCTV. Malam kebakaran. Ternyata ini dendam dua generasi. Ayahku juga merekam. Gambar yang sama. Ini. Ada. Kalau tidak, Tidak apa. Hanya takut kau tak terima. Apa yang tak bisa diterima? Aku bisa telepon ayahku. Ayahmu sudah meninggal kan? Ayah tirimu. Bukan ayah kandung. Sayang. Itu frekuensi lubang hitam Amerika. Masih sinyal Korea. Ini beneran? Halo, halo. Kau lah. Actingmu lengkap. Bagus. Siapa di sampingmu? Perempuan gila. Nanti kau selamatkan. Tapi menurutku, Lebih baik tidak? Apa maksudmu? Oh iya, Pak. Lihat notifikasi. Bisa kirim barang. Kirim satu barang. Baik. Oke. Sudah terima? Sudah. Koran Hunan hari ini. Korannya terawat baik. Baru? Oh iya, Pak. Aku ikuti resepmu. Ayam kukus musik. Sama persis. Tapi rasanya beda. Letakkan 7 kue muzi. Atur sesuai posisi bintang utara. Pantulan air paling terang di situ. Ada apa dengan telefon ni? Anak bilang itu dari 2025. Mustahil. Apa aku gila? Feng Feng bandel lagi. Keluar tanpa alas kaki. aku rindu ibu. Feng Feng. Ibu pergi jauh. Nanti kalau Feng Feng besar, Kau akan mengerti. Nona Xu itu tante jahat. Saat kau pergi, dia jahat padaku. Dia marahi aku. Dia selalu menggeledah barangmu. Juga tersenyum pada paman lain. anak ni tahu segalanya. Tante Shu teman baik ayah. Kasihannya juga tulus. Jangan bicara buruk lagi. Sepertinya ada orang di luar. Sudah larut? Mustahil, ada orang. Kita berhasil sudah dapat. Tuan Zhou butuh cepat. Aku butuh waktu lebih. Wu Zhengshan jaga ketat. Dengan wajahmu. Dia setia pada istrinya yang mati. Tak mudah bagiku. Tuan Zhou bilang. Setelah berhasil, Terrasaring ZKJ. Jet observasi jadi milikmu. Tempat itu gemuk. Kau tahu. Kalau Wu Zhengshan tak mau serah. lebih baik mati. Tenang, aku paham. Tuan Zhou, jangan anggap aku alat. Letak 7 kue muzi. Pola bintang utara. Titik pantul air terkuat. Itu lokasi harta. Ayah, dulu kenapa repot? Gelombang ini keadaan seperti harimau menggeram. Ada yang bergerak. Bos, pasti mereka sudah sampai Di zona ladang Zilechi. Ada cuka di mobilku. Ayahku bilang, pakai cuka bisa. Bukan lubang kunci berkarat. Resep lengkap ayam kukus musik. 13 of April 1995. Catatan. Semua murid pergi ke pelatihan Gunung Zijing. Hari itu, mereka tak mungkin. Ada di Istana Naga Mishan. Dulu, mereka beli tiket tapi tak naik bas. Mau tahu kenapa? Sebarkan kabar. Resep keluarga Wu di lahan Bazar Longwan. Wang Meng masih simpan. Dia sering mengintip HP anak Wu.
Nanti cari kitab rahasiawu. Bakar barang bebek asap. Iya, Hadron. Kelompok Jotian Hao sampai. Mandas mereka. Lakon kita. Tahu gerakan itu? Yang dipancing Jotian anjing penjilat itu. Orang mereka datang. Target di tengah teras. Kotak besi itu resep rahasia. Apa akan dipukul? Aku pewaris silat, Nishan. Pukul orang lumayan. Dipukul. Aduh. Sebentar. Biarkan mereka ambil ini. Nanti jelaskan. Dipukul. Gak kira kau pengecut ini. Salah lihat kau. Kau masih ketawa? Barang ayahmu. Kau dirampas orang. Nanti kau tahu. Siapkan bahan. Kamu lihat. Rahasia keluargamu. Apa bedanya dengan lain? Tak kira kau. Kau mau curi barang ayah lagi? Aku bilang ayah. Xiaofeng salah lihat. Bibi cuma lap debu. Aku tak percaya. Kau wanita jahat. Kau ngawur. Masukkan kau ke topi saja. Xiaofeng, lihat apa ayah beli. Beli semangka besar. Xiaofeng, kejap dong, Pak. Xiaofeng luka. Ayah. Tidak takut. Tante besok bawa ke Cishime. Lihat kincir air. Okey? Hati-hati Wang Meng dan Su Chendi. Xiaofeng, Bilang ayah. apa tadi terjadi? Tante Shu bohong. Dia di loteng. Anak ini takut. Ngawur saja. Ashan, kau pulang? Kalau begitu aku pulang dulu. Ada urusan di rumah. Baik. Terima kasih. Tanpa kau, aku sibuk restoran dan sibuk perguruan. Bagaimana bisa? Tidak, Ma. Ini tugasku. Xiaofeng, bilang ke ayah. Apa yang tadi terjadi? Ayah tidak percaya aku. Aku bilang Tante Shu wanita jahat. Aku tidak mau Tante Shu. Ibu tiri. Xiaofeng, dari mana belajar? Abang kosong itu. Mulai sekarang, jangan bicara buruk Tante Shu. Anak-anak di TK bilang begitu. Anak baik. Su Chendi. Dasar wanita berhati ular. Su Chendi. Dasar wanita berhati ular. Ayah jangan menangis. Nanti tak bilang Tante Shu lagi. Xiaofeng. Main game sama ayah. Ya? Ayo Xiaofeng. Sudah lama tidak main game sama ayah. Baik. Lalu janji sama ayah. Di depan Tante Shu, jangan bicara buruk dia. Apapun yang dilakukan padamu. Bilang ke ayah diam-diam. Xiaofeng dan ayah bersama cari tahu keburukan Tante Shu. Setuju. Pasti selesai tugas. Kenapa kamu? Di pikiranku, tiba-tiba muncul banyak gambar yang belum pernah ada. Kenapa bisa begini? Mungkin teleponku ke ayah berhasil. Sejarah berubah. Jadi, di pikiranku muncul banyak ingatan baru. Bos hebat sekali. Ayam kukus ini. Pasti enak. Coba kalian. Apa benar resep ini begitu hebat? Hei bos, jangan. Siapa? Kerja.
Halo, selamat datang di Xinhua Liren Beauty. Hei, Qifeng. Kakak perkenalkan. Spesialisasi kami, Gucci, potong, low cut, ribbon, pedak kaki, pijak punggung, facial. Baik. Besok datang, baik-baik. Oh iya, kok tahu masakan mereka jelek? Kau ingat resep yang kita temukan ruangan di aula bela diri? Kenapa? Resep itu juga ayam kukus musibah. Karena terlalu lama, kertasnya rusak banyak. Jadi resepnya tidak lengkap. Resep tidak lengkap. Lanjut. Resep tidak lengkap, Masa. Tambah beberapa bumbu. Masa begitu? Kau ingat, Anshir? Aku punya gangguan pengecap. Lalu, aku hampir bunuh dia. Lalu, dia hampir bunuh aku. Lugu sekali. Menurutmu? Beberapa hari lagi, Lomba Dewa Kuliner Xinhua. Kau ini, kenapa pusing soal lomba ini? Bakat bela dirimu bagus. Latihan bela diri saja. Keluargaku ahli masak dan bela diri. Ayahku dijuluki Harapan Xinhua. Sayang dia wafat muda. Aku ingin warisi segalanya. Tapi kena penyakit koki. Gangguan indera perasa. Bun Hulai, tak dapat buat. Dengar, koki dengan gangguan indera perasa bisa buat masakan enak? Tapi 3 tahun lalu, Qifeng ikut lomba kuliner Xinhua. Waktu itu tak ada masalah. Ya ada, satu POG. Hara dua Qifeng dengan bakatnya pasti bisa masakan Xinhua terkenal di dunia. Setelah POG juara pertama, dia pensiun dari dunia. Hidup sendiri. Tahun lalu, lomba Qifeng bisa juara 1. Saat lomba, dia kecelakaan. Ada gangguan indera perasa. Juara 1 itu diambil Zhou Tianhao. Kalau satu lomba, tak masalah. Bukan maksudku, Qifeng. Bukan terlalu ambisius. Tapi Zhou Tianhao, konon pewaris masakan Jepang, bakso salju buatannya. Jelas masakan Xinhua. Tapi dia bilang, ini warisan Jepang. Lomba ini, jika dia kalah lagi, bakso salju kita. Jadi masakan Jepang. Apa? Ada yang bisa kalahkan. Zhou Tianhao. Selain Qifeng, Kau bilang ini beberapa masakan. Semua di Xinhua bisa buat. Berapa yang jadi pewaris sejati? Qifeng, salah satunya. Tianhao juga bisa dihitung. Tapi Qifeng tak dapat semua warisan keluarga Wu. Hanya dapat gangguan indera perasa. Jadi bakat dia tak terpakat. apa yang terjadi? Kenapa? Tuhan, kau selalu melawanku. Sejak itu, Qifeng tak bangkit lagi. Pasti Zhou Tianhao yang meracuni. Kenapa tak lapor polisi? Apa buktinya? Sebenarnya, kondisi Qifeng sudah lebih baik. Tapi ya, soal masak. Kita makan di sini saja. Dengar, dia menang lomba masak. Jangan. Tempat ini sangat tidak enak. Ayo, pergi. Qifeng sialan. Menyuruhku. Barang tak berguna dikehendaki orang, lalu kenapa? Kau coba. Akan kitab rahasia Shiyu. Masa depan tetap milik Soa Wu Qifeng. Orang tak berguna, tak perlu khawatir. Semudah itu. Dulu, ayahku di bawah perintahmu. Juga berusaha maksimal, tak juga dapat. Kita berharap. Akhirnya kehilangan beberapa nyawa. Xu Chendi pun dikirim masuk. Akhirnya tetap gagal. Dulu ayahmu terlalu sombong. Terlalu mencolok. Jadi gagal selesaikan misi. Tak bisa bantu kerajaan kita. Beda, muda, berpendidikan. Kau hanya perlu ruang.
Sifat buruk warisan ayahmu. Kita pasti bisa selesaikan misi. Kuncinya, kitab rahasia Xinhua milik apa yang begitu menarik bagimu? Masakan Xinhua punya keunikan sendiri. Terutama cara masaknya. Semua orang bisa buat, tapi rasanya kurang sedikit. Sebenarnya diproses kurang sedikit. Seperti ikan beku air roda anda. Meski pakai kolagen ikan laut dan bumbu mahal. Tapi rasanya tak sebanding dulu. Saya makan. Kuncinya di agar-agar ikan. Bening seperti kaca. Tapi buatanmu keruh. Jai. Pakai bahan industri. Meski kualitas tak salah. Tapi rasa... Situasi yang Anda bilang tak mungkin ada. Karena ada kolagen. Tak mungkin pembentuk. Hanya saat makan, baru tahu. Saya harus bawa hidangan ini kembali ke Kekaisaran Jepang untuk rakyat Kekaisaran. Semua makan hidangan ini. Kerja kesuruh. Sudah selesai. Akhir-akhir ini ada masalah kecil. Gadis kecil dulu. Milek. Tak kenapa? Sampai di sisi Wu Qifeng. Bukankah aku suruh adik Wang Meng, Wang Xueqin dekati Wu Qifeng? Lagi pula Wu Qifeng juga tak suka Wang Xueqin. Tak suka ya, tak suka. Tak bisa pakai trik. Oh ya, Wang Meng. Bagaimana sekarang? Pakai strategi pura-pura sakit, bikin Wang Meng kembali. Si Wu Qifeng. Tapi Wang Meng ini agak tidak patuh. Bukti masa lalunya ada di tangan kita. Gunakan baik-baik. Tak perlu takut, dia tak patuh. Dandan malam-malam. Mau kemana lagi? Urus dirimu sendiri. Aku tak suruh. Kau dekat dengan Zhou Tianhao. Jangan terlalu dekat. Biar aku urus. Kau juga terus jadi anjing keluarga Joe. Apa-apaan kau? Sharon, denganmu hidupku tak ada harapan. Aku demi kebaikanmu. Kau tak tahu masa lalu? Masa lalu apa? Tak usah bicara. Hal yang kau tak bisa akan kulakukan. Aku minta maaf. Kakak Feng, Ada apa? Bilang saja. jangan menolak. Dari jauh, aku suka kau. Tak ada yang perlu dibahas. Kenapa? Tak suka. Dah. Aku tak suka orang penuh rahasia. Apa dia tahu? Semua Tianhao. Aku. Kakakmu tak mati. Kenapa tak pernah bilang? Dia baru cari aku 2 hari ini. Keluarga anggap dia mati. Lebih 20 tahun. Dia, aku. Tak ada hubungan. Aku sibuk akhir ini. Tak ada urusan. Jangan cari aku. Aku tak ganggu. Biarkan aku di sampingmu, tak baik? Kau sebaik itu? Kakak Feng, siapa cewek ini? Adik kenalan lama. Kau siapa? Jelas sekali. Pacarnya. Mustahil. Kami teman masa kecil. Kenal sejak umur 4. Aku pulang setelah lulus. Kami bersama. Apa kurangku? Asal suka aku, Qifeng. Aku buat kau menyesal. Kakak Tianhao. Orang tak berguna. Kau harus goda Wu Qifeng. Bukan pacaran dengannya. Aku sedang berusaha. Berapa hari lagi? Kontes masak Xinhua. Jika gagal, jangan didekat. Halo Darsil. Bicara nanti. Kenapa kau di sana? Tak penting. Yang penting, aku bantu besar. Bagaimana kau balas? Katakan syaratmu. Nanti aku telepon ayahmu. Okey, tapi aku punya syarat. Hal kecil ini. Aku bantu dulu. Kau masih minta syarat? Pria pelit. Bilang, aku murah hati. Aku ingin tahu umur 4 tahunmu. Kenapa ingin tahu? Kau umur 4 tahunku? Karena curiga. Kau gadis kecil yang ayahku selamatkan. Kenapa curiga? Karena itu, Banyak orang punya tahi lalat. waktu dan tempat, tahi, lalat, hitam, hilang ingatan. Apa kau tak fikir? Semua terlalu kebetulan. Tapi aku tak ingat. Kejadian waktu itu, Kau bilang? Saat alami hal serupa, kau akan pusing.
Coba saja. Baik. Mulai dari kue cangkir, Ayo. kue cangkir, makanan khas Xinhua. Coba ini lebih enak. Ampun, hentikan. Aku benar-benar tak bisa makan lagi. Coba. Cicipi. Rasa ini... Nah, mau kue cangkir? Ambil. Ibu bilang jangan makan sembarangan. Tante bukan orang jahat. Tante itu teman baik ibumu. Ayo. Serahkan kitab rahasia. Aku lepaskan gadis ini. Dasar pengecut! Ini warisan Xinhua kami. Mana? Mungkin aku berikan kitab ini. Padamu orang Jepang. Masakan Xinhua sangat unik. Sini bela diri Meishan warisan ribuan tahun. Kalian orang Xinhua tak pantas memilikinya. Hanya Kekaisaran Jepang Raya yang pantas. Wang Ma! Dasar murid durhaka! Bagaimana kau bisa lakukan ini? Tuan Fujiwara beri aku uang. Suruh aku belajar Jepang. Aku tinggal di Xinhua ini. Apa gunanya? Kau tak mau serahkan? Dasar murid durhaka! Lair. Ada apa? Mungkin dia gadis yang dulu diselamatkan ayahku. Tapi kehilangan ingatan. Dia bilang makan kue cangkir. Bisa ingat sedikit. Tapi pusing. Kami berdua. Bercanda apa? Ini soal nyawa, Tegu. Lihat. Dia gila. Apa bisa dia lakukan? Ya, Tegu. Belum tahu. Tujuh tuan. Benda hitam ni apa? Ini teh merah Xinhua dibuat jadi pil. Efek luar biasa. Beri, kau dapatkannya. Itu Wang Meng dan Xu Chendi. Tapi, kenapa ayahku rela mati? Selamatkan kau. Aku juga tak tahu. Tanya ayahmu. Tapi waktu itu ayahnya demi selamatkan kau. Sudah. Hari sudah gelap. Aku antar Tegu ke gunung. Kalian berdua? Mana ada kadang main-main. Apalagi yang dia rencanakan. Ayo. Tak kusangka. Banyak hal terjadi saat itu. Tapi aku baru 4 tahun. Tak ingat apa pun. Mereka banyak bicara. Aku juga tak paham. Oh iya. Kejadian itu segera terjadi. Maaf ya, aku tahu. Aku juga ingin cegah itu. Tapi menurut catatan, kecelakaan saat itu, ayahku waktu itu seharusnya bawa murid pergi ke Zijing Villa. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Nanti ayahmu kalau pun tanya kita. Kita tanya dia. Tanya apaan? Di zamannya, hal ini belum terjadi. Kan ditanya. Mana dia tahu? Ayah, Xu Chendi itu memang punya rencana jahat. Apa aku gila? Aku percaya HP ini bisa ke masa depan. Dan aku percaya ucapannya. Jika dia benar, Wu Qifeng. Jika dia penipu, apa tujuannya tipu aku? Ayah, ketupat bersaudara. Wu Qifeng. Tapi aku harap kau bisa buktikan. Ayah, aku kirim sesuatu. Setelah kau terima, kau tahu ucapanku benar atau salah? Ini HP-ku. Besok ku belikan baru. Ayah, buka HP ini. Kau lihat di dalam satu album. Ada fotoku dari kecil sampai besar. Ayah. Asalkan kau percayakan. Ayah. 10 hari lagi aku mati. Ya. Anakku, bagaimana kau temukan
berkat Tuan Yanci dan tetangga. Sudahlah, jangan bahas itu, Ayah. Kita cuma 3 menit. Xu Chendi itu Memang punya rencana. Xu Chendi itu memang punya rencana. Aku tak tahu tujuannya. Apa? Tujuannya, puri kitab keluarga kita, kitab rahasia Shu, lalu menjilat Jepang. Sebenarnya tak ada. Kitab rahasia Shu. Hanya legenda. Seni bela diri Meishan luas. Kini sudah hilang. Aku sedang gali dan susun soal masakan Xinhua. Semua bisa buat hampir sama. Hanya beda bumbu dan cara saja. Tak ada. Mereka. Kabar dunia. Kalau Wang Meng? Wang Meng ini lama bergaul dengannya. Kurasa dia baik. Tak ada bedanya. Tapi hari itu dia... Apa? Sudahlah. Hal itu belum terjadi. Oh iya. Kau kan ikut Lomba masak Xinhua. Persiapan gimana? Mungkin tak ada harapan. Kenapa? Aku kena racun keluarga Jo. Kena gangguan indera perasa. Sudah ke banyak dokter. Tak bisa sembuh. Kenapa tak cari cagu? Sudah, dia juga tak bisa. Masa sih? Tidak itu dalam detox. Genius. Genius. Apaan? Dia gila? Tidak. Cagu, baru 22 tahun. Seharusnya kau tak kenal dia. Atau tahu dia. Apa kau bicara? Teku tahun ini 45 tahun. 20 tahun lagi. Hampir 70 tahun. Masa? Apa mungkin? Dewi Gunung Tianshan? Masa, Ayah? Kau juga nonton Demigods? Tegu ini baru 22 tahun. Sejak lahir. Aku sudah lihat dia. Gadis nakal itu pasti bukan monster tua. Lalu bagaimana? Nanti aku tanya Tegu. Oh iya. Ayah, aku mau tanya. Keluarga kita dengan keluarga Mei. Apa hubungannya dengan Meile? Hey! Nak! Ini kenapa? Telepon putus. Telepon lagi saja. Hanya 3 menit per hari. Bicara lagi besok. Percuma. Kau bilang saja, teleponmu ini apa gunanya? Kau. Antar aku pulang. Bagaimana bisa? Tadi malam aku datang. Kau langsung ajak aku tidur? Omong kosong. Mana mungkin aku lakukan itu? Mana aku tahu kau ni mau ingkar adalah pakai? Jam berapa? Bangun belum? Kalau kau tak mengaku, aku lapor kau perkosa. Kenapa engkau begini? Apa aku begini penting? Aku tak akan bersama kau. Tenang, aku juga tak suka kau. Asal kau serahkan kitab rahasia pada kakak Tian Hao, aku anggap tak terjadi. Ada apa? Bangun belum? Kau akan masuk. Terserah. Lagi pula sekarang ada satu saksi lagi. Kau? Apa yang perlu dijelaskan? Agak basah, kan? Pikirkan. Kutunggu sehari. Tahu juga dalam sehari. Tak ada jawab. Kau tahu yang akan kulakukan. Dengar penjelasanku. Kenapa tertawa? Apa aku tak percaya padamu? Tadi malam sudah kulihat sikapmu. Lalu kau... Jika tak begini, mereka akan tertipu. Kutanya, kau punya kitab rahasia makanan. Tidak. Kitab rahasia makanan, mereka akan tertipu. Mereka tak percaya padaku. Jika ku paksa kau, Lalu datang pagi-pagi. Untuk apa? soal lomba Dewa Masak tahun ini sudah keluar. Apa itu? Sponsor tahun ini masih Fujiwara Ken. Jadi dia minta masakan Jepang versus Xinhua, pertarungan tradisi. Maksudmu? Aku harus bangkitkan masakan tradisi Xinhua. Lawan masakan Jepang. Kalau target mereka semudah itu, kalau kalah, jadi musuh Xinhua.
di jebakan Fujiwara Ken. Apa maksudmu? Fujiwara Ken pasti suruh Zhou Tianhao campur masakan Xinhua dalam masakan Jepang. Kalau kalah, mereka pakai. Bagian kontes ini, buktikan ke pihak terkait. Artinya, masakan Xinhua jadi milik Jepang. Mereka bisa daftar warisan. Artinya, kalau rencana kita kalah, warisan leluhur dikasih ke orang lain. Dia musuh Xinhua. Apa aku bisa pilih? Tidak ikut? Menurutmu? Aku datang untuk bilang, Dulu aku ditangkap Zhou Tianhao. Itu sebenarnya rencana pura-pura. Aku tahu itu. Dulu kaulah hampir dorong Leer ke jurang. Ya, adikku juga dikirim Zhou Tianhao. Jadi tujuanmu? Apa sebenarnya? Mau tipu kepercayaan kami lagi? Aku tahu sekarang bicara ini. Tak ada yang percaya. Tapi 20 tahun ni, hidupku juga tak baik. Dulu mereka benar. Kirim aku ke Jepang. Kau tahu di Jepang, hidupku bagaimana? Hanya aku sendiri yang paling tahu. Dan bertahun-tahun, aku terus tangguh. Beban batin hianati guru. Bicara ini buat apa? Tak berguna. Tak penting lagi. Aku tahu aku tak akan hidup lama. Tapi ada hal harus kukatakan. Sudah selesai? Pergi saja. Satu lagi. Gangguan indera pengecapmu. Dirancang Zhou Tianhao dan Fujiwara Ken. Bersama. Rakun yang mereka pakai. Dulu pada ayahmu juga digunakan. Sudah selesai? Pergi saja. Satu lagi. Gangguan indera pengecapmu dirancang Zhou Tianhao dan Fujiwara Ken. Bersama. Racun yang mereka pakai. Dulu pada ayahmu. Mereka juga digunakan. Ayahmu dulu juga dibunuh mereka. Aku baru 4 tahun. Mana aku tahu? Pernah dengar tujuh? Ini juga tak tahu. Apa maksud Wang Meng barusan? Apa maksudnya? Aku juga tak tahu. Jika dia benar, aku belum pernah dengar. Ini berarti ayahmu bisa sembuhkan racun ini. Sembuhkan racun. Kau datang lagi ke sini. Bukankah kemarin aku belajar darimu? Sikapmu begini. Kau muridku. Aku bantu kau. Bukan muridku. Kita orang asing. Kenapa aku bantu? Cagu. Kali ini bukan tentang diriku, tapi tentang Xinhua. Kau bisa bicara apa saja. Percaya atau tidak, aku tetap bilang, ini tentang Xinhua. Hal penting. Apa yang tak bisa? Terima. Ingatkah kau, aku keracunan dulu. Bukankah aku sudah detox kamu? Orang yang sama juga kena racun sama. Kecil ya? Siapa yang kena racun? Anakku, Kifa. Kena racun umur 4 tahun. Bisa dia bilang? Bukan anak itu, tapi dia di tahun 2025. Maksudmu? Kau bisa bawa aku lintas waktu untuk detox? Ada kemungkinan. Satu telepon. Saya selesaikan masalah. Telepon dari masa depan. Konyol dan lucu. Tak percaya, terserah. Baik. Aku percaya lagi sekali. Jika malam ni kau benar dan mereka benar, aku akan beri lokasi penawar dan cara pengobatan. Jika tidak, tak ada yang tahu. Ada telepon. Halo, nak, kau kan? Ya, sama Paman Ci dan Mei Leer. Leer, yang mana? Gadis dari Meishan itu kan? Sepertinya. Apa hubungan kalian? Bukan seperti yang kau pikir. Oh ya, ayah. Kenapa kau selamatkan Leer? Selamatkan Mei Leer? Aku tak tahu ini... Leer anak sahabatku. Dulu ikut bencana, korbankan diri demi aku. Jadi, aku selalu anggap dia kakak kandung. Pantas. Jadi, aku ingat selalu punya adik. Tapi setelah dewasa, tidak ingat lagi. Lanjutkan akting. Tak tahu tujuan sandiwara ini. Untuk apa? Kau kan Cagu? Kenapa ikut mereka? Bohong dia aku? Bentakan begitu? Dulu aku sibuk dengan seni bela diri, Meishan. Macam kamu. Apa katamu? Kemarin sore baru ketemu? Tidak.
Kamu tak pernah bicara begini. Yang kamu temui kemarin, bodoh. 30 tahun lalu. Yang tinggalkan kamu 30 tahun lalu. Sekarang aku menyesal. Menyesal tak berguna. Apa terjadi pada Cagu? Ini mana kamu? Aku tak tahu apa terjadi ya. Bukankah aku di sini baik-baik? Tak ada apa. 7. Jangan panik, belum terjadi. Selesaikan dulu masalahku. Hai, Pa. Dulu, kamu juga keracunan? Ya. Aku kena racun. Rakun tak berwarna dan tak berbau. Aku coba semua obat apa ni, tak ada efek. Dan sering muncul. Rasa mati. Rasa di jari kelingking. Ini rasanya. Bagaimana kau sembuh? Ya. Dulu aku kena rakun tak berwarna dan tak berbau. Aku coba semua obat, tak ada efek. Dan sering muncul. Rasa mati rasa di jari kelingking. Ya. Ini sopan. Bagaimana kau sembuh? Aku minta penawar dari Tegu. Tegu sudah kutemui. Nah juga tak tahu apa yang terjadi padaku. Apa kau bicara omong kosong? Kau tak pernah menemuiku. Kifeng, bicara tentang muridmu. Dia baru 22 tahun. Bagaimana aku punya murid sebodoh itu? Jangan bicara omong kosong. Menurutku, Tegu itu pasti muridmu. Apa buktimu? Karena kalian sama gila. Lihat waktu. Kurang setengah menit. Benar-benar. Tetap cepat. Hei, cepat bilang solusinya. Aku tak mau. Kau bisa apa? Tegu, kumohon. Kami benar tak punya waktu. Jika ada masalah, kita semua bersalah. Cepat. Kau bilang pada Xiao Tegu, kukuk menangis, darah nodai awan, bunga di tebing, bayang sembunyi. Jangan bilang kukuk sia-sia benci. Mas, semua di rumah kukuk. Hei! Cifeng! Telepon putus. Aku masih bicara dengan Tegu. Ku suruh cepat. Kau tak mau. Buang waktu saja. Siapa tahu? Apakah kau bohong atau tidak? Kukuk menangis, awan merah, bunga di tebing tersembunyi. Jangan bilang kukuk sia-sia. Mas, di rumah kukuk. Apa maksudnya ini? Hantu tahu. Tapi Cagu pasti tahu. Ya Cagu bilang, dia pasti tahu. Omong kosong. Maksudku Cagu baru. Kembali besok? Entah besok ayahku panggil Cagu atau tidak. Cagu, barang ketemu? Bagaimana kau tahu? Rahasia guru. Aku tak tahu. Rahasia gurumu. Puisi kemarin adalah teka-teki. Jika bukan murid guru, mana mungkin tahu? Bahkan aku tak tahu. Banyak hal sulit jelaskan. Kau bilang saja. Sudah ketemu? Ini rahasia guruku. Tak jelas dulu. Aku tak bilang. Lihat, sama satu guru, semua gila. Betul. Sama seperti gurunya. Kalian bicara siapa? Siapa lagi? Tentu gurumu. Guruku hilang bertahun. Mana? Mungkin kalian lihat. Kami tak lihat dia. Tapi aku dan mereka. Zerpon. Puisi itu juga. Beritahu kami. Hotel Bar. Kami. Lewat telepon orang. Hubungi. Waktu itu gurumu pesan khusus. Jangan beri nomor. Bilang saja. Aku tak percaya. Kalau tak percaya, nanti kita telepon. Tanya gurumu. Kalau dia setuju, nanti kita atur telepon. Itu seperti kata guruku. Baik, aku obati. Baru percaya? Guruku di surat cerita tentangmu. Kau tahu semua. Kau masih begini? Aku cuma mau. Kau tahu kabar guruku? Ayo, mulai. Kau yakin? Coba saja. Manusia hebat. Tanpa kami bisa kirim barang dan obati. Kau yakin? Coba saja. Apa itu? Coba. Bukan aku yang rugi. Kau. Itu. Apa akibatnya? Kau tak hilang. Apalagi yang bisa buruk. Sudah bilang. Apa efek samping lain? Lihat kau muka licik itu. Masih ada. Hal lain. Paling parah jadi bisu. Apa? Bisu? Hei, tunggu. Kau bikin nenek cantik. Atas si ini. Yang dia bagi aku. Kalian tak peduli. Bisu, aku urus kau. 7. Bantu pegang dia, biar nenek Cak obati. Kalian pergi tanpa aku. Bantu pegang dia, biar nenek Cak obati. Resep rahasia Nenek Cah. Bukan punya aku. Aku juga tak bilang kamu. Kesini. Kalian keterlaluan.
sembuh? Mana aku tahu? Kurasa tak masalah. Mustahil. Ini pakai kujang yuan, pohon teh merah 1000 tahun. Yang pujamu lokal dan resep rahasia guruku. Mustahil. Cikgu seumur hidup tak pernah gagal. Ini jadi bisu. Cukup. Berani tipu kami. Kalian tak peduli perasaanku. Rasa aku diobati. Kau sembuh? Entahlah. Mulutku banyak rasa. Ulah lama tak? Rasakan ini. Coba. Rasa caramel. Tapi agak kurang baik. Agak manis. Boleh. Sepertinya. Tetap Tegu. Bukan kau. Apa yang kau banggakan? Jika kau bisa sembuhkan, kami sudah sembuh. Tak perlu repot. Kau berani menentangku. Kau tak mau surat ayahmu. Ayahku punya surat. Ada surat Tegu? Jangan buru-buru. Kau masih di 1995. Susah kau dan Tegu. Belum bertengkar. Ya mungkin tak percaya. Aku... Siapa? Aku. Siapa? Kenapa kau datang? Jika aku katakan, Aku lindungi kau. kau percaya. Kupikir aku percaya. Kenapa? Baru tadi pembicaraan kita. Kau dengar juga. Mau lapor lagi ke majikanmu. Tenang. Aku tak akan bilang. Aku bilang satu hal. Hati-hati adikku Wang Xueqin. Kau baik sekali. Apa-apa tak guna. Hai. Aku sudah pikir. Pikir apa? Serahkan buku rahasia Shiwu. Atau aku sebarkan tape. Berani kau? Besok jam 7 malam. Kita Jenso. Aku tunggu. Jika jam 7 malam ini tak ada kau. Jangan salahkan aku. Buka rahasia kita. Kau! Siapa? Wang Xueqin. Dia suruh aku hari ini serahkan buku rahasia Shu. Itu Ayahmu tak peduli surat itu. Terserah kau mau beri atau tidak. Itu. kau berani begini. Tidak takut dia sobek suratnya. Mana berani dia? Kecut. Yo. Kifeng anakku. Menulis surat begini padamu. Aku merasa aneh. Ku beri kau menu. Saat kau bertanding, pakai menu dariku. Sup 3 campur. Bakso salju. Ayam kukus muzi. Ikan beku air. Bebek asap teh kushan yuan. Kue bebek. Hidangan piring meishan. Rasakan dengan hati. Cari makna di rakyat. Aku yakin kau bisa buat. Masakan Xinhua paling tradisional. Apa kata ayahmu di surat? Kenapa kau menangis? Tidak apa. Hanya soal masak. Banyak menu ini sudah ku coba. Biasa saja. Banyak bisa ku buat. Akhirnya tidak gimana caranya buat jadi istimewa. Sebenarnya, aku juga kurang paham. Sebenarnya, aku agak mengerti maksud ayahmu. Kau tahu? Dulu, aku dan ayahmu, Pokozeni bela diri Meja. Kari kemana-mana. Inti dan tekniknya, dia wafat muda. Aku harus terus cari beberapa hal penting di detail. Akhirnya, aku temukan teknik bela diri Meishan. Makanan tradisional juga sama. Sesekali, kari yang segar tiap hari. Begitu bisa pulihkan budaya makanan tradisional sejati. Aku juga paham. Ayahku dan aku. Saat telepon, sebut bakso salju, babi hutan 3 lemak 7 daging, tak bisa cincang. Pakai bambu musim dingin sikit. Pukul pakai palu dan kukusan. Harus bambu 3 tahun. Bambu baru berbau hijau. Rusak rasa daging dan sup 3 paduan. Api kecil minimal 3 jam. Repot sekali. Hanya repot, hasil ajaib. Semua makanan tradisional Xinhua. Tambah modern, dan teknologi. Semua detail rakyat. Jadi, Cari resep rakyat.
Kakak, tahu di mana belajar? Ikan beku kincir air asli. Oh, ini pergi saja ke restoran ZKG lama. Ikan beku kincir air di sana. Sungguh nomor 1. Kapal disebut ikan beku kincir air. Baik. Jalan ke depan sedikit. Oke, terima kasih. Akhirnya aku tahu kenapa disebut ikan beku kincir air. Ini sangat cantik. Ayo pergi. Apa? Kalian mau belajar ikan beku kincir air? Aku tahu. Belajar hasil orang lain. Memang agak keterlaluan. Tapi kami harus ikut kompetisi kuliner Xinhua. Jika tidak pakai trik, mungkin akan... Bukan maksudku begitu. Kalian mau belajar? Aku langsung aja. Sebenarnya tidak ada rahasia. Rasanya biasa saja. Tapi kenapa hasilnya berbeda dari yang biasa kamu makan? Ikan, bumbu. Tidak ada yang istimewa. Kenapa hasilnya tetap berbeda? Kenapa tidak bisa tersambung? Kenapa aktingnya gagal? Ada apa? Ponselmu juga rusak. Feng, berhenti menelepon. Kenapa? Aku masih perlu telepon Cagu. Kedua, Sisi panggil. Tentu tak tersambung. Tego itu, Tego. Tujuh, kasih telepon ke Kifeng. Tego ada. Tunggu, aku kasih. Bicara, Lao Qi. Apa mau? Bukan, aku Katakan saja. Berhenti pura-pura. tak ada waktu jelaskan. Aku Lao Qi yang kau kenal. Aduh. Halo Tegu. Yang bicara denganmu. Sekarang, Tuan Ci 30 tahun kemudian. Tuan Ci yang mana? Maksudnya, Tuan Ci dulu. Oh, itu duduk. Terobsesi bela diri. Tak peduli padamu. Dia minta jangan marah. Bukan tak suka. Tapi Tuan Ci dulu bodoh. Kau yang bodoh. Halo guru. Kau siapa? Ini aku guru. Salah, bukan. Kalian semua gila. Aku muridmu 10 tahun lagi. Tapi aku belum lahir sekarang. Guru. Jangan abaikan aku. Aduh. Tak jelas. Cepat beri telefon ke Kifeng. Ayahmu cari. Kifeng, mereka terlalu banyak bicara. Halo, ayah. Tak ada waktu. Metode yang kau bilang juga tak ampuh. Maksudmu? Aku lihat cara beku ikan kincir. Caranya tak ada istimewa. Pasti ada. Hanya kau tak temukan. Ayah, benar tak ada. Kita rahasia kuliner. Sebenarnya tidak ada. Ada bebek kecil di depan pintu. Baik, janji dengan ayah. Di depan Bibi Shu, jangan bicara buruk dia. Apapun yang dia lakukan padamu, bilang ayah diam-diam. Xiaofeng dan ayah, kari tahu Bibi Shu niat jahat. Setuju? Pasti selesai tugas. Xiaofeng, buat kode rahasia dengan ayah. Ada bebek kecil di depan pintu. Kitab rahasia makanan ada. Ada kitab rahasia makanan. Kebetulan butuh sekarang. Kok kita rahasia makanan? Hai, ayah. Kebetulan tulis satu saja. Taruh di tempat. Biasa simpan barang ibu.
Tenang, saya urus. Baik. Apa ini sebenarnya? Kita rahasia makanan. Ada, lalu tidak ada. Orang bijak punya cara. Kau hari ini jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Nanti akan ku hajar kau. Kau yakin? Tahu Silvers, aku belum tahu pasti. Tapi Bu Chen sudah konfirmasi lewat telepon. Memang ada kitab rahasia. Waktu kita singkat. Jika kau nanti tak dapat kitab rahasia, bunuh Zenshan. Meski tak lengkap, biar rahasia mereka punah. Yang kita punya paling banyak, selamanya milik Jepang Raya. Nanti aku hadang Shu Chendi. Dua surat ini duduk bersama di dalam. Keduanya dikubur. Satu untuk muridku, satu untuk Ci. Kau percaya? Kau pikir aku bodoh? Gadis Teh, jangan pukul kepalaku lagi. Nanti jadi bodoh. Tak dipukul juga, bodoh. Kenapa pukul aku? Memang kau yang kupukul. Sundal ini. Salah orang kali. Meski jadi abu aku kenal kau. Kau ngawur lagi. Aku lapor polisi. Kau goda kakak ketujuhku. Siapa? Yang Syik. Siapa itu? Aku tak kenal. Benar tak kenal. Kalau aku kenal, aku bajingan. Tunggu saja. Siapa buatmu marah, Nona? Kapan aku jadi kuri kalian? Kau sendiri bilang rahasia kebun tehmu. Tak boleh kami tahu. Tempat barang dikubur. Juga tak boleh tahu. Kalau tidak, kami ambil sendiri. Siapa butuh kau? Ada atau tidak sih? Ada sesuatu. Kitab rahasia makanan. Ada. Surat dari Tegu. Surat Tegu. Wah, tepat waktu. Kau sudah janji. Mana bisa kami terlambat? Sudah pikirkan? Berikan kitab makanan. Atau buka rahasia kita. Kenapa kau datang? Jika aku tak datang, aku juga dapat tahu. Kalian jangan pura-pura. Bilang terus terang. Lear. Aku tanya satu hal. Apa aku penting? Atau itu kitab makanan sampah? Itu beda. Bagiku sama. Aku tahu. Jika kau beri padanya, dia akan sebar. Kita tak bisa bersama. Aku wartawan terkenal. Tak mau rusak nama baikku. Aku cuma mau hasil di rumah. Kan sudah janji. Aku ragu. Terserah hatimu. Aku memang tak utama. Hai, Claire, dengar dulu. Di hatiku. Oh, yang utama. Omong kosongmu banyak kamu dengar. Dasar kau. Hai, jangan pergi. Hai, Claire, dengar dulu. Di hatiku, kau yang utama. Omong kosongmu banyak. Tak kau dengar. Terserah kau. Kau dulu. Jangan pergi. Kau sudah putuskan. Aku... Pergi bawa barangmu. Aku pergi. Maaf ganggu. Tak kira aktingmu bagus sekali. Tak kusangka juga. Aktingmu juga bagus. Tapi kawan ayah bertahan lama sekali. Kenapa beri mereka kitab rahasia? Siapa bilang? Aku beri mereka kitab rahasia makan. Lalu Wang Xuejin. Roberto. Bagaimana situasinya? Menurutmu? Jangan banyak omong. Berhasil atau tidak? Bilang langsung.
Kau memang hebat. Kakakmu, Shuchendi tak bisa lakukan. Tapi kau berhasil. Janjimu padaku. Hanya bersamamu, kan? Aku bilang ke Tuan Fujiwara Ken. Kalau tak masalah, aku langsung bilang ke keluarga. Malam ini. Buka hotel. Kitab ini bisa benar atau palsu, tergantung cara lihat. Jelaskan padaku, apa sebenarnya yang terjadi? Dunia memang tak ada kitab rahasia senjata. Tapi karena mereka mau, tadi malam aku suruh ayahku buat kitab palsu. Lalu kubur di tanah. Seharusnya pagi ini Cagu gali itu dari 30 tahun lalu. Meski mereka periksa, takkan ketahuan. Tapi kau beri kitab itu pada mereka. Bagaimana menang? Kernya, kita saja tak tahu. Mana dia tahu? Kau sama licik dengan ayahmu. Sudah bilang, ayah anak, Kenapa kau menghela napas? 7-8 hari lagi. Ayahku akan... Bukankah masih ada 7-8 hari? Tapi hari itu, kita tetap tak tahu apa yang terjadi hari itu bagi ayahku. Juga masa depan. Dia tak alami. Bagi kami. Meski masa lalu. Tapi kau tak alami. Meski kini. Kau pelaksana. Tapi ingatan anak 4 tahun pasti terbatas. Bagaimana kita pecahkan? Pasti ada jalan. Karena Tuhan beri kau HP bisa hubungi masa lalu. Pasti untuk selesaikan masalah. Ini terpenting. Beberapa hari lagi, lembah masak Xinhua. Cara jadi juara. Kau punya 2 hidangan belum ada ide. 2 hidangan. 1 bebek teh merah kujang. 1 hidangan piring. Bebek asin ku tahu. Tapi bebek teh merah kujang. Kari semua buku. Banyak orang. Tapi tak bisa buat. Tak apa. Kamu dan ayahmu masih bisa bicara. Pasti dapat petunjuk. Tuan Fujiwara. Ketip rahasia ini dari segi waktu pasti barang lama, bukan buatan Wu Qifeng. Iginya juga tak masalah. Aku tak yakin. Harus coba masak dulu. Karena ayahmu dan Wu Zhenshan akan bertanding beberapa hari lagi. Dulu ayahmu kalah dari Wu Zhenshan. Kita malu besar. Juga kehilangan semangat Bushido. Kita tak bisa apa-apa. Tak bisa ubah sejarah. Siapa bilang tak bisa? Menurut ilmuwan Kekaisaran Jepang, nah Xinhua ni ada perubahan sinyal gelombang. Jika kita bisa kirim data terkait, kita bisa ubah sejarah mungkin. Ini agak terlalu... Ini dongeng? Tes terkait sudah dimulai. Tapi bagaimana? Membuat mereka sadar dan menghubungi. Itu paling sulit. Mudah ke masa depan. Sulit ke masa lalu. Semoga saja. Sekarang bagaimana? Kita tak tahu cara bebek asap teh kujang. Nanti bagaimana? Kurang 1 hidangan. Tak masalah kan? Kita mungkin harus menang dengan hidangan ini. Karena hanya ini, mereka tak punya resep. Kita juga tak punya. Nanti tanya ayah. Lihat ada cara. Halo ayah. What? Ada apa? Berhasil belum? Mungkin 80% jadi... Sandiwara selesai. Barang sudah dikasih. Tapi saya yakin Fujiwara Ken pasti akan dapat beberapa hidangan. Tapi entah, nanti bisa tipu mereka. Manusia baru Tuhan yang tentukan. Kita hari ini bisa bicara baik-baik kan? Kawan lama, dia itu benci aku. Bukan begitu. Kakek tujuh, aku mohon. Aku cuma 3 menit tiap hari. Baiklah. Jangan panggil ayah. Aku belum setua itu. Hai, ayah. Aku cari semua petunjuk. Tak ketemu juga. Petunjuk bebek asap teh Kujang Yuan. Aku tak buat ini. Tapi aku tahu rahasia khusus. Restan Menger. Kau tak temui dia? Dia dulu kerja di pabrik teh kota. Lalu dia hilang. Dengar dia ke Gunung Urus kebun teh. Baik. Aku cari cara. Oh ya, ayah. Aduh, ayah. Apa engkau 2 hari lagi? Akan dengan ayah Zhu Tianhao. Ada pertandingan. Zhou Tianhao. Zhou Zhusheng. Ya. Ingatku kau menang. Tapi sepertinya terluka. Ingatku kau menang. Tapi sepertinya terluka.
bertarung dengan Zhou Zusheng? Memang ada hal itu. Tapi Zhou Zusheng butuh sponsor Jepang. Dia belajar bela diri Jepang. Tenang. Ini cuma pertandingan biasa. Jangan khawatir. Aku ingat pertandingan itu, babak pertama, babak kedua, orang Jepang itu mengeluarkan benda seperti TV. Setelah lihat Zhou Zusheng itu, tahu semua jurusmu. Meski kemudian kamu hampir kena Zhou Zusheng, tapi kamu juga terluka. Aku tahu. Itu sebabnya, di ingatan Melee, kamu tampak tidak jago bela diri. Lalu jatuh dari tebing. Kifang, bercanda ya? Zhou Zusheng, namiki lawanku. Fakta tetaplah fakta. TV kecil. Kamu di sana ngomong apa? TV kecil. Kalian merasa familiar? Sepertinya. Kayaknya. Lihat ini. Pikir lagi baik-baik. Tuan Fujiwara, aku kalah total darinya. Jika tahu jurusnya, berapa peluangmu? Dia pakai Meishan Wushu. Tapi beberapa jurus sepertinya pernah kulihat. Tampak kenal, tapi beda. Kecuali tahu jurusnya. 70% yakin. Aku tahu. Dia pegang smartphone. Tidak mungkin. Nokia dan Motorola berkuasa. Kenapa tidak mungkin? Seperti kamu. Kamu lihat, semua fakta. Ini kamu tak percaya? Itu smartphone. Karena di zaman itu, tidak mungkin ada smartphone. Tapi kita pakai HP. Hubungi ayahku. Mereka punya HP. Apa yang tidak mungkin? Oh, aku tahu. Mungkin anak Fujiwara Ken pakai HP. Tapi dia beri semua jurus. Ayahmu sebelumnya. Ini fakta tak bisa diubah. Tapi kemudian kau kumpulkan jurus Meishan Wushu. Lalu aku tak bisa. Kirim ke ayahmu. Tidak. Aku bisa kirim benda seukuran buku. Kita bisa kirim semua teknik yang kau kumpulkan. Ayahku nanti. Tak berguna. Hanya 2 hari. Dia tak bisa serap itu. Tak perlu. Aku harus lihat, Ayahku terluka. Jika cedera di laga ini tak bisa diatasi, Lalu bagaimana bisa selamatkan ayahku? Ubah sejarah. Sudahlah. Nah, nasib, tetaplah nasib. Jika sudah ditakdir, Aku tak bersyukur berbicara denganmu setengah tahun. Dan aku juga sudah wariskan banyak cara dari resep rahasia. ayah sangat puas. Tidak. Aku pasti bisa ubah takdir. Aku pasti bisa selamatkanmu. Kau datang diam-diam mau apa? Aku Kenapa? Aku tahu. Lewat terasering CKG. Kirim rahasia bela diri, transfer langsung ke kesadaran. Aku mengerti. Semua yang kau kumpulkan. Kitab bela diri Meishan sudah kuselesaikan. 2 hari ini kau transfer lagi. Ingatan baru aku bisa berikan di ayahku. Tapi jika ada bahaya, berdua jadi koma. Jangan Kifang. Tinggal ayah. Jika kau celaka, maka... Kifang! Kau sudah siap. Paman 7. Jika kau... Apa yang kau lakukan? Kau salah. Apapun yang kau lakukan, aku dukung. Kifo, kau anggap aku lagi itu kampus ya? Hei, Nona, aku salah apa? Pagi-pagi marah-marah. Suratmu. Kau tahu aku punya surat? Keluarga Mia punya cara kirim info sendiri. Kemasan, sudah. Dengar kamu mau. Transfer ilmu ke ayahmu. Ilmumu lebih jelek dari masa. Ayahmu itu legenda silat Meishan dulu. Nona, tak usah kau urus. Aku punya cara. Malas urus kau. Xiaofeng, terima kasih. Tapi ayah tetap tak. Terima kau transfer ilmu. Jika ada kecelakaan, Aku lebih pilih mati. Aku bersyukur 4 tahun bersama. Dan 15 hari ini. sebenarnya Langit sudah adil padaku. Jangan ambil risiko lagi. Siap, Fen. Terima kasih. Kuda-kuda.
Yan, kau tidak ber... Jagu, apa maksudmu? Aku hanya tanya. Kau mau nikahi aku? Kau bilang, lanjutkan seni bela diri Mesha. Apa maksudnya? Itu kakak tujuhmu. Bukan aku. Apa kakak tujuhmu? Bukan kau... Baik, aku. Waktu itu aku masih kecil. Kecil apanya? Menurut aturan Xinhua. Di usia kita harus punya cucu. Baik. Jika lain kali kita bertemu lagi, kau bisa marahi aku sepuas. Tujuh, Tuan. Cepat suruh Xiao Feng angkat telefon. Tam, Xu Fing. Tidak ada. Dia pergi ke mana? Jika Xiao Feng ada, tak bisa wariskan tenaga padanya. Tapi saat pergi, dia titip pesan untukmu. Besok di Sawah Teras, Jembatan Lapai, tunggu. Dalam ponsel. Jam 6. Anak ini. Aku paham niatnya. Dia sejak kecil tak dapat kehangatan rumah. Umur 4 tahun, kehilangan. Kau tak di sisi kasihan. Manusia tak bisa lawan takdir. 7. Aku juga tak tahu cara menasihatinya. Hanya 7. Manusia tak bisa lawan takdir. Kau bilang jangan lakukan itu. Besok pagi. Kau janji jaga dia baik-baik. Jika terjadi apa-apa, lebih baik tak wariskan tenaga daripada biarkan Xiao Feng terluka sedikit pun. Tenang saja. Anakku juga. Aku akan jaga dia. Salah. Lalu aku ke mana? Mana aku tahu. Kau bilang beberapa hari ini pergi ke gunung belajar jurus baru. Sudah beberapa hari. Terlihat kau. Aku lupa soal ini. Petang hari itu terjadi masalah. Aku kembali lihat pertandinganmu. Lalu aku pergi lagi. Belajar bela diri. Karena ini, aku buat aku marah. Qifeng! Xiao Feng! Jam berapa? Jam 1:30. Lair. Bawa kosmetik? Bawa. Mau apa? Bantu aku dandan. Kondisiku jelek. Kita bergabung. Foto bareng untuk ayah. Kirim padanya. Biar dia tak khawatir. Anak ini benar-benar perhatian. Ayah, itu kau? Finger. Kau tak apa? Aku baik. Jangan bohong. Aku sudah rasa. Salah rasa. Nanti ku beri foto untukmu. Tenang, aku baik. Baik. Ayo. Finger. Ya. Baik. Finger punya pacar. Iya, yang ayah. Takkan jumpa lagi. Ayah, pasti ku selamatkan. Finger! Tidak. Waktu belum. Lair. Waktu belum kan? Belum waktu. Johnku, kenapa tak bisa? Pulsamu habis. Aku isi. Pulsa ini tak sanggup kau bayar. Dan di zaman ini, tak bisa diisi. Kau cuma pemakai uji coba. Lalu aku harus bagaimana? Mana aku tahu?
Aku cuma tahu aku tak ada masalah. Telefonmu ini takkan bisa dipakai. Jauh, persiapanmu bagaimana? Aku takut. Belum bertanding sudah takut. Mana semangat bela diri. Kenapa aku harus dukung kau? Tapi kemampuannya jelas. Aku tahu kekuatan Wu Zhenshan. Tanam bertarung. Aku bisa buat kau menang. Perlu seserius itu orang bernama Joe itu. Dan kau masih perlu persiapan. Cuma pakai 2 jari, selesai dia. Tak sesederhana itu. Kau terlalu hati-hati. Kalau kau lebih serius, isteri tak akan hilang. 2 hari ini semua hal tak akan kau alami. Tak tahu apa-apa. Selesai. Babak 1 siap mulai. Berhenti. Ayo minum air. Itu TV kecil kan? Sama seperti kata Xiao Feng. Xiao Feng sudah ingatkan aku. Ekspresimu apa? Atlet, masuk! Babak 2 siap mulai. Kenapa begini? Chong Susan tahu dari mana? Urusan baru aku dan Zhenshan. Apa begini? Chong Susan tahu dari mana? Urusan baru aku dan Zhenshan. Kenapa Zhenshan? Tidak khawatir sama sekali. Jurusan apa ini memang? Aku belum pernah lihat. Tapi pasti dari warisan seni bela diri Meishan. Bocah ini sembunyi. Nanti kulihat cara menghajarnya. Mustahil. Ini beda dengan jurus. Apa? Berhenti. Kau curang. Banyak trik diam-diam. Belajar dari kau. Jangan bercanda. Mana mungkin aku? Jika kau tak lari-lari, kau takkan belajar. Siapa suruh kau lari? Jelaskan maksudmu. Apa berhenti? Bilang belajar dariku. Bukan salahku. Buku tinju yang kau tunjuk masih ku mengerti. Tapi tinjunya tak pernah kulihat. Buang uang kerajaan. Tak berguna. Aku tak sengaja. Tenang. Akan kujaga. Anakmu baik-baik. Dasar jalan. Wu Zhenshan. Kau bilang aman. Kenapa Wu Zhenshan? Bisa banyak ilmu. Kau tak tahu. Dia curiga padaku. Jadi, Jangan banyak alas. Kekaisaran habiskan banyak uang. Baiklah lagi. Kau tanggung jawab. lalu apa langkahku? Hujan ini semakin cepat berkembang. Tak bisa dibiarkan. 2 hari ini, cepatlah usaha dapatkan buku rahasia Shiwu. Jika benar-benar tak dapat, Itu melanggar hukum. kejahatanmu kurang. Ikuti aturanku. Atau kau celaka. Mustahil. Menurutmu? Atau telepon saja. Biarkan aku bicara dengan diriku masa depan. Sudah aku telepon tadi malam. Tak tersambung. Entah kenapa. Kau bohong. Tanya sendiri pada cikgu. Aku takut. Tahu salahmu. Jangan ungkit. How sensitif. Bisa. Jangan begitu. Jika kau tak cukup, bagaimana hadapi lomba masak Xinhua berikutnya? Aku tak mood. Tinggal 3 hari sampai 15 April. Tapi aku dan ayah hilang kontak tiba-tiba. Tak ada yang tahu. Pagi itu, apa yang terjadi? Kenapa semua beli tiket kereta ke Zijing Villa? Tapi ayahku tak naik. Khawatir tak berguna jika di lomba masak Xinhua nanti. Atau kau tak juara.
Kita jadi orang berdosa, Xinhua. Lear, aku tahu semua itu. Tapi sekarang, biarkan aku tenang. Aku coba rileks. Baiklah. Kenapa begini? Padahal kita sudah unggul. Tapi bagaimana Wu Zhenshan bisa? Menurutku, mereka mungkin punya cara hubungi masa lalu. Apa maksudmu? Kita bisa pakai teknologi coba hubungi masa lalu. Menurutku mereka mungkin juga punya cara. Mustahil. Kalian yang lemah. Teknologi huaxia kalian. Mana bisa dibanding? Dengan kekaisaran Jepang, kau tahu teknologi transmisi ini. Berapa nilainya? Baik kemampuan teknis atau uang. Ini semua huaxia. Tak mungkin capai. Kalau tidak, tak ada alat. Jelaskan semua ini. Mustahil. Jelas Wu Zhenshan. Sudah siap? Kau suruh Xu Chendi. Coba awasi lebih ketat. Mungkin mereka memang punya cara. Ini akan kuatur kitab rahasia silat. Bagaimana penelitianmu? Terutama Wu Zhenshan. Jurusan tinju yang dipakai. Ada catatan di kitab itu? Soal silat Meishan. Aku sudah cari beberapa ahli sedang diteliti. Kau tahu soal silat? Resepnya? Aku kurang yakin. Aku coba. Isi resep itu pasti lebih tinggi dari yang kita dan Wu Qifeng punya. Oh, Kak, banyak. Tapi lewat sejarah yang diubah. Pertandingan Wu Zhenshan, aku tak yakin. Resep ini bisa diandalkan. Jangan bicara proses. Lusa lompat dewa. Makanan Xinhua. Aku tak mau lihat kesalahan ayahmu terjadi padamu. Kuasa aku jauh lebih tinggi dari ayahmu. Jangan kecewakan kami. Tenang saja. Ayahku disuruh cari kitab rahasia makanan. Dia gagal. Aku cuma 3 bulan sudah dapat. Jadi kali ini, aku tak berani bilang dengan kontes makanan Xinhua. Dia lebih hebat dari Wu Qifeng. Berapa banyak? Tapi satu hal. Pasti. Ditambah di Jepang. Aku belajar masakan Jepang. Wu Qifeng sulit kalahkan. Semoga semua sesuai katamu. Kifeng, apa kau temukan? Kenapa teriak? Temukan apa? Lewaris deh, Menger. Semudah itu. Dia terkenal sekarang. Kita saja tak perhatikan. Ada apa? Gue pikir susah cari. Coba saja dulu. Kau cari di internet. Tebaklah aja. Lear, kau tahu aku lagi sedih. Jangan bertele-tele. Cepat bilang. Temengnya ini dulu Putri Wensheng. Terakhir Tibet. Bawa sebagai upeti. Tiap tahun jadi upeti istana. Tiap tahun 18 jin. Pewaris sekarang bernama Li Hongyu. Pewaris Teh Menger. Generasi ke-14. Cinta pertamanya juga kekasihnya. Saat umur 18, bertemu Li Hongyu. Jadi, Teh Menger ini disebut Zik Shibahong. Banyak omong. Bisa cari dia? Beli tehnya di Kujang Yuan. Saya punya alamat. Ayo pergi sekarang. Saya tak punya resep BPT. Puli, tolong bantu kami. Bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk makanan Xinhua. Tetap di tanah Xinhua. Aku tak punya resep pergi. Bagaimana ini? Kau tanya aku tanya siapa? Kau gugup. Jelas sekali. Kalau kalah lomba ini, aku jadi pengkhianat. Iya juga. Jujur saja. Percaya aku pukul kau? Kau belum tentu menang. Sudah. Jangan ribut. Cari rasa unan. Jangan stres. Asal kau normal. Pasti tak masalah. Aku percaya kau. Kau pasti bisa. Ini lomba masak. Jangan buat dirimu seperti atlet. Bibi tak perlu. Jelas kau tak paham. Ini tingkatkan semangat tubuh. Butuh pikiran jernih. Sementara butuh koordinasi tubuh. Itulah puncak masa. Siapkan dengan serius. Jangan bertengkar. Masakan sejati dari dalam. Hatimu terlalu kacau. Tak bisa buat masakan baik. Perwakilan masakan Xinhua. Wu Qifeng. Agen Jepang. Zhou Tianhao. Kedua perwakilan. Perkenalkan. Hari ini, hidangan pertama. Masakan tradisional Xinhua. Sanetang. Hidangan pertama saya. Masakan tradisional Jepang.
Tanjiro, Jepang. Saya rasa sup Tanjiro peserta Zhou Tianhao sama dengan Sanhetang, rasanya sama. Saya juga rasa begitu. Sup ini butuh waktu lama untuk petikan. Tunggu Tuan Fujiwara. Coba dulu. Punya Tuan Wu, sup Sanhe ini. Baik. Babak pertama, menang sup Wu Qifeng. Sup Sanhe kalian tak bisa kalahkan kami. Ada Tanjiro. Tuan Fujiwara, Anda ahli kuliner. Jika tak percaya, coba cicipi. Trik itu tak berguna. Kalian hanya ubah sedikit resep sup Sanhe. Lalu taruh di wadah gula Jepang untuk menang. Apa esensi sup Sanhe? Bukan bumbu ini. Bukan MSG atau kaldu. Tapi rakyat Singhua tertanam di tulang cinta pada kuliner. Menang lalu, ada babak kedua. Hidangan putaran kedua saya adalah bola salju. Makanan lezat putaran kedua saya. Sushi bola salju. Sebenarnya ide Fujiwara Ken adalah mengaburkan pandangan. Ini gunakan kompetisi ini. Gunakan barang kita untuk serang kita. Jika menang kali ini, mereka ambil resep kita untuk daftar warisan. Tapi, Lihat saja nanti. Pemenang putaran kedua adalah bola salju. Putaran ini, saya bisa jelaskan untuk Wu Qifeng. Kenapa kalian kalah? Kamu bikin masak? Hanya bumbu dan proses. Tidak ada alat. Makanan, Singhua. Kehilangan bambu musim dingin, Zijue. Bola salju masih punya jiwa. Hidangan ketiga ini, jeli ikan sudah siap. Tuan Fujiwara, hidangan ini tenang saja. Saya perbaiki pakai teknologi moden. Hasil akhirnya tak tertandingi secara visual. Karena hidangan ketiga, proses persiapan lama. Jadi kedua peserta sudah selesaikan. Hidangan ketiga. Wu Qifeng punya ikan beku kincir air ungu. Zhou Tianhao punya ikan jeli jiwa. Masakan Kekaisaran Jepang terus berkembang. Ikan jeli kami gunakan ikan laut dalam kaya minyak. Proses banyak langkah. Tak hanya indah visual, rasa dingin di mulut. Terutama di musim panas. Tekstur tak tertandingi. Maaf Tuan Fujiwara. Kalian kalah. Omong besar. Hidangan kalian hanya tiru bentuk ikan beku kincir air. Tapi tak dapat jiwanya. Dulu saya juga bingung. Kenapa ikan beku ZKG? Jauh lebih enak dari masakan kita. Tapi akhirnya, dari inti seni bela diri Meishan, aku belajar satu hal. Kompleksitas jadi sederhana. Puncak capai sempurna. Para penonton. Kita baca bersama ya. Bahan berkualitas tinggi. Sering hanya butuh cara masak paling sederhana. Ikan beku kincir air yang paling hebat. Hanya pakai ikan dari ZKG. Air dingin ZKG. Cari ikan ZKG. Lalu tabur sedikit garam. Taruh di luar. Bisa jadi begini. Dan di suhu ruang, tidak akan cair. Yang kalian buat bisa dibanding. Babak ini tak perlu tanding. Bagus kau. Aku tahu. Hari ini kami kalah lomba. Tapi aku ingin tahu hidangan selanjutnya apa. Hidanganku berikutnya. Beg asap teh merah kujang juan. Boleh coba. Tentu saja. Makanan enak untuk semua orang. Kenapa tidak boleh? Mustahil. Rasa ini. Pahu.
Beritahu cara buatnya. Apa? Mau curi resep lagi? Tok Lu nak ambil harta bangsa Tiongkok. Jadi warisan bangsa kalian. Pim? Where? Hari itu kalian ke Kuijang Yuan. Ditolak Li Hongyu kan? Betul. Hari itu kami memang tidak bertemu Li Hongyu. Tapi Afeng tak menyerah. Pergi lagi beberapa kali. Akhirnya bertemu Li Hongyu. Harus pakai teh merah Xinhua. Terutama punya kami. Teh merah menge. Babak, siap. Campur teh merah dan bumbu. Rendam semalaman. Lalu pakai ranting teh. Keringkan bebek asli. Jadi bebek punya aroma teh merah spesial. Aku kalah di lomba ini. Tapi, agak bisa selamatkan ayahmu. Apa yang kau tahu? Cepat bilang. Besok Ninja kasih My Pro. Tapi aku sekarang tentang 1995, 15th of April. Tak tahu apa-apa. Dan sekarang tak bisa hubungi ayah. Apa yang harus kulakukan? Feng, kita sudah banyak berubah. Kali ini juga bisa. Silakan Paman. Kita tak lakukan apa-apa. Mana sejarah bisa berubah? Aku tahu. Apa yang terjadi? Maaf kau tak diterima. Aku sudah jelaskan berkali-kali. Kalian tak percaya aku. Kali ini percaya aku. Keluar. Hei, jangan. Aku percaya dia. Kau Sebenarnya, saat belajar kincir, air beku ikan. Atau teh hitam bebek asin. Wang Meng selalu di belakang kami. Jika dia beri semuanya pada Fujiwara Ken, pertandingan kita hari ini tak mungkin menang. Terima kasih atas kata-katamu. Yang kulakukan sudah cukup. Sebenarnya, kematian ayahmu semua direncanakan Fujiwara Ken. Menurut rencana Fujiwara Ken, Dia harus dapatkan kitab rahasia. Tapi rencana Shu Chendi Semua gagal. maka Fujiwara Ken putuskan Bunuh ayahmu. Jika semua orang di dojo ada, Maka rencana mereka belum tentu berhasil. mereka tahu hubungan keluarga Mei dengan kalian. lalu pakai Su Chendi, kulit meler, Lalu aku bawa guru. ke tebing gunung beruang besar. Semua yang terjadi setelahnya. Kalian pasti tahu hanya satu hal, Yaitu, Cepat jelaskan padaku. saat aku dan guru jatuh bersama, guru menahan aku dengan tangan. Dia letakkan tubuhnya di bawah tubuhku. Jadi guru meninggal. Tapi aku selamat. hidupku lebih baik mati. Aku Sebenarnya, meski kita tahu fakta tak bisa ubah apapun, kita tetap tak bisa cegah Terjadinya sejarah. juga tak bisa ubah sejarah. hari itu kita semua pergi ke Istana Naga Gunung Mei. Kau tak jelaskan. Karena hari itu di Istana Naga tidak ada hal istimewa terjadi. Jangan lihat aku. Ingatanku sudah tidak utuh saat Kifeng merangsangku hari itu. Aku hanya ingat sebagian dari Gunung Daxiong. apa di Istana Naga itu terjadi sesuatu. Jadi Wang Meng... Sejujurnya Wang Meng, aku masih kurang percaya padamu. Kenapa kalian lihat aku? Aku juga tidak tahu. Dan SMS ini apa dari ayahku? Aku tidak yakin. Lalu bagaimana kita... Ke Istana Nagamation saja. Tidak ada petunjuk lain. Wang Meng. Bagaimana kau tahu di sini? Bagaimana aku tahu? Karena di sini sedang dibangun, tapi belum ada aktivitas. Hanya aku temukan Shu Chendi ada masalah, jadi aku mengikutinya. Aku cuma dengar. Orang Jepang itu juga ingin ikut campur. Cantik sekali. Kau belum pernah ke Istana Nagamation? Aku sibuk meneliti kitab teh. Sibuk meneliti guru dan data yang ditinggalkannya. Mana sempat main? Kalau guru tiba-tiba pulang. Ada apa dengan gadis teh? Gadis teh sejak kecil diadopsi oleh gadis teh tua. Lebih dari 10 tahun lalu, gadis teh tua tiba-tiba hilang. Tak ada kabar. Semua curiga. Gadis teh tua.
Ternyata kalian. Wang Meng, kau! Jika kau tak tebak kami, Wu Zhenshan, kau sia-sia. Jika kau serahkan, kita berhasil bela diri. Aku kembalikan gadis kecil itu. Jika tidak, kau berani. Aku tahu ilmumu hebat. Tapi kenapa kami tetap lakukan ini? Kau tak tahu? Mau apa kalian? Tekan sutra hatimu. Oh, Zhou Zushen bukan lawanmu. Kenapa kita lakukan ini? Saat pertandingan, rakuni kau diam-diam. Kini kau tak mungkin lawan Zhou Zusheng. Kalian! Bawa kami ke sini untuk apa? Hari itu kita bertemu di sini. Mereka bertengkar di sini. Guru dan Zhou Zusheng. Bertarung mati-matian? Kekuatan guru di luar dugaan mereka. Mereka siapkan rencana matang. Tetap kalah lawan guru. Lalu mereka pikir tebing Bear Mountain. Di sana. Aku kembali. Kami juga kembali. Aku ikut. Kita kembali bersama. Tidak. Kembali ke masa lalu. Apa yang akan terjadi? Tak ada yang tahu. Menurut hukum lintas waktu, orang yang kembali ke masa lalu tak boleh bertemu diri sendiri. Jika bertemu, bisa langsung lenyap. Kau tahu? Baca banyak novel lintas waktu. Siapa tak tahu? Kau percaya itu? Lebih baik percaya daripada tidak. Aku temani kau. Cagil, kau di sini. Jaga dia untukku. Ayo. Sekarang kau tahu. Kalian lupa. Aku masih ada. Lenyap. Haruskah serba dramatis? Orang butuh ritual. Aku hanya bisa buat kau tampak baik-baik saja. Nanti aku bisa selamatkan kau. Tapi kau jadi muridku. Beruntung. Paman? Kau naik. Aku. Kau naik. Siapa lagi? Nona Ler, kau salah paham. Aku cuma ambil HP. Aku takut. Tapi, jika kau lewati temu dirimu masa lalu, kau akan hilang. Aku orang yang pantas mati. Jika ada kesempatan untuk diriku masa lalu. Bila perbaiki semuanya, aku rela tanggung semua. Karena semua masalah dulu, aku penyebabnya. Nona Ler. Tolong jaga aku. Adikku Wang Xueqing. Meski dia lakukan, Banyak hal salah pada kalian. Tapi dia adikku. Kami yatim piatu sejak kecil. Aku ingin selalu jaga. Jadi biarkan dia. Banyak salah jalan. Siapa engkau? Siapa? Aku tak penting. Aku datang selesaikan masalah. Dasar tua mesum. Apa yang kau lihat? Aku kakak tujuhmu. Kosong. Bisa jadi ayahku? Aku kakak tujuhmu 30 tahun kemudian. Coba lihat baik-baik. Aku benar kakak tujuh. Aku tahu diriku yang muda adalah bajingan besar. Kali ini aku kembali untuk minta maaf atas namanya ke. Jangan gegabah. Maafkan aku. Aku pasti perlakukanmu baik. Hidup baik bersama. Okey. Okey, tua. Kau bantu aku atau cari cewek? Aku cari jago. Hei kau. Kau jago berkelahi kan? Kau bisa kalahkan bom ini. Wang Meng tenang. Jika kau kenapa-napa, aku jaga adikmu. Singkirkan kalian ayah anak. Benar kejutan tak terduga. Enggak tak ada yang bisa kuasai ilmu bela diri mission. Dan rahasia makanan yang aku kuasai adalah milik Kekaisaran Jepang Raya. Apa aku tak bisa ubah sejarah? Wang Meng bagus. Kita pergi dulu. Siapa kau? Yang kau tipu. Sampai mati rasa Wang Meng. Semua ini aku yang sebab.
Aku harus selesaikan semua. Kalian bisa menyeberang. Itu bukan urusanmu. Silakan urus. Urus dirimu. Ada apa denganku? Kesalahan yang kita buat harus kita bayar. Kifo. Demi semua yang kulakukan. Jaga adikku Wang Xueqin. Sekarang, hanya kau dan Zhou Zusheng, dua orang. Kulihat kau, pakai apa lawan aku? Keluarga kalian. Ini duri di hatiku. Aku habisi kalian semua. Kenapa cuma satu jalan buntu? Xiao Tiedai. Kau pakai kalungku kan? Nah, gunamu datang. Kalungmu, bom baru. Kekaisaran Jepang. Zhou Zusheng, kemari. Tangkap dia. Anakmu milik kekaisaran Jepang Raya. Bila ingin anakmu hidup baik, kau tahu harus apa? Kau wanita aneh itu? Kau bicara dengan siapa? Tidak apa. Mulut kau kesini ngapain? Aku cuma bilang, yang pasang harus lepas sendiri. Semua karena dirimu. Kau tak apa? Aku mau pulang. Kau gila. Semua ini karena diriku. Ayah Kifeng mati. Hidup Kifeng sekarang jadi begini. Jika aku kembali, semua sumber hilang. Maka tak ada kejadian ini. Kau harus pikir. Syagu, perlakukan diriku muda dengan baik. Kita akan punya kesempatan. Cia! Cia! Kifeng. Yang harus mati adalah aku. Kau tak seharusnya. Aku datang untuk selamatkanmu. Meski aku mati, di rumah masih ada Xiaofeng. Kenapa kau datang? Bermula dariku. Aku harus datang. Dan aku tak tahu. Kau bisa kembali atau tidak? Aku... Ini di mana? Apa yang terjadi? Jap, masih belum bangun. Sorry, mas syuting Meishan Wushu. Kamu... Ayah. Kenapa anak ini nangis pagi-pagi? Ayah. Kau tak mati. Syukurlah. Apa kau tak mati? Syukurlah. Kau kutuk aku mati. Bukan. Ngomong-ngomong ayah. Ayah lihat Mei Leer. Leer? Apa? My Leer? Putri teman. Seperjuangan ayah. Kau demam? Apa Mei Leer? Aku tak kenal. Leer, kau benar-benar hilang. Cepat bersihkan diri. Sore harus ke gunung beruang besar. Shooting video promosi. Kalau pertandingan bela diri kali ini tak bagus. Lihat saja nanti. Akan kira kau dewa masakan. Aku tak bisa apa-apa. Hui Yer! Kau tak wariskan bela diri Meishan. Kembangkan. Maaf gelar ini. Wang Mengkau. Ada apa, Kifeng? Bertahun-tahun
Kau masih tak maafkan, Meng. Dulu meski terpengaruh, orang Jepang tu mau culik anak tetangga. Tapi di akhir, dia akui salah kan? Anak tetangga. Akui salah. Setiap bilang ini, kau tak mau dengar. Perbuatanku buat seluruhlah garis waktu ini. Tapi kenapa awak kembali? Dan di garis waktu ini tak ada melek ya. Melamun apa? Malam ini tetangga. Orang masak makan. Aku? Kenapa? Jadi dewa masak sombong. Tak bisa masak untuk tetangga. Baik. Tuan Yan Qi, kau tak apa-apa? Bak aku Tuan Ci yang mana? Mana aku tahu kau Tuan Qi yang mana? Hanya satu Tuan Ci. Jadi ini Tuan Ci yang suka cagu. Orang tua tak mati. Sakit. Hari ini aku ganti. Bagi teh ke tetangga. Oh ya, Cipeng. Teh merah bebek asapmu. Makin enak. Murid lebih hebat dari guru. Bila perlu. Silakan buatku. Ambil saja padaku. Baik. Tolong ucap terima kasih ke Guru Li. Baik. Lair bagus. Kau tak mati. Tiang Wu Qifeng, salah orang. Aku wartawan Zhu Wei Hunan. Oleh aku. Wawancara sebentar. Kenalan lagi yuk. Aku Wu Qifeng. Liu Yuxia. Hari ini, rasa ini ke dunia. Warisan kepala naga padamu. Mulai hari ini, kau dewa masak baru kami.